Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel dapurku Zif Atta. Di video kali ini aku mau buat kastengel keju idam yang teksturnya renyah, gurih dan ngeprul. Ini cocok banget untuk isian toples saat lebaran nanti. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 350 gram butter, boleh dimix dengan margarin ya teman-teman. Kemudian akan aku aduk menggunakan whisker sampai lembut dan creamy. Selanjutnya tambahkan 3 butir kuning telur. Kemudian aduk perlahan aja sampai kuning telurnya tercampur rata dengan margarin. Untuk pengadukannya tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, asal telurnya tercampur aja. Lanjut kita tambahkan 250 gram keju edam yang udah aku parut tipis-tipis dan halus. Cara pemarutan kejunya pelan-pelan aja ya teman-teman dan agak mengambang, supaya hasil parutan kejunya tipis-tipis dan halus. Ini salah satu cara agar mendapatkan kastengel yang renyah. Lalu aduk keju sampai tercampur rata. Ini aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman, supaya lebih mudah. Setelah kejunya tercampur, kemudian aku masukkan 2 sendok makan susu bubuk, 50 gram tepung maizena, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut aku tambahkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Ini dimasukkannya sambil diayak ya teman-teman, supaya tidak ada yang bergerindil dan nanti lebih mudah untuk mengaduknya. Untuk tepung terigunya aku masukkan bertahap ya teman-teman, supaya lebih mudah tercampurnya. Kalau udah mulai susah diaduk menggunakan spatula, bisa kita aduk menggunakan tangan, dan diaduknya cukup sampai rata aja ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata dan kelihatan kalau tekstur adonannya lembut. Ini siap untuk kita bentuk. Di sini udah aku siapkan alas kerja, aku lapisi dengan plastik bening dan aku letakkan adonan kastengel di atasnya. Lalu akan aku tutup menggunakan plastik bening lagi, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin sampai ketebalan yang kita inginkan, kurang lebih sekitar 1 cm. Di sini udah aku siapkan cetakan seperti ini. Untuk bentuk cetakannya bebas ya teman-teman. Kemudian aku lumuri dengan tepung terigu. Setelah dilumuri langsung aja kita gunakan untuk mencetak. Nah, ini hasilnya bagus banget dan rapi. Kalau dirasa masih kurang rapi, bisa kita rapikan bagian samping-sampingnya dan susun di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai adonan selesai. Di sini loyangnya nggak aku alasi pakai apapun ya teman-teman. Setelah tersusun rapi, selanjutnya kita oles dengan bahan olesan. Aku pakai 3 butir kuning telur tanpa campuran apapun. Dan ini udah aku siapkan juga keju untuk toppingnya. Kemudian akan aku oles sebanyak 2 kali supaya warnanya lebih cantik. Kalau mau dioles sekali aja juga boleh ya teman-teman. Pertama aku oles sekali dulu ke semua adonan. Setelah semua adonan dioles, kemudian ini didiamkan sebentar sampai olesan pertamanya set. Kemudian akan aku oles untuk kedua kalinya.
Untuk olesan kedua aku oles satu baris dulu, kemudian akan aku tambahkan topping keju cheddar parut. Untuk cara pemarutan keju yang buat topping, pemarutannya agak ditekan ya teman-teman, supaya kejunya besar-besar dan panjang. Nah, untuk olesan keduanya kenapa aku oles per baris, supaya olesannya belum terlalu kering dan kejunya menempel. Dan lakukan hal yang sama untuk baris berikutnya. Nah, ini kastengelnya udah selesai diberi topping dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian akan aku panggang kastengelnya. Letakkan adonan kastengel di rak bawah dan aku alasi dengan loyang bawaan dari oven yang aku balik. Panggang dengan suhu 140 sampai 150 derajat dengan api atas bawah selama kurang lebih 30-40 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit dipanggang dan ini udah matang, kemudian kita angkat. Dan lanjut kita oven loyang yang lainnya. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, teman-teman bisa mengoven menggunakan api sedang cenderung kecil. Dipanggang kurang lebih 40 menit sampai permukaannya berwarna keemasan dan untuk kejunya udah kelihatan kecoklatan. Nah, ini kastengelnya udah jadi. Ini warnanya cantik banget. Aromanya wangi banget, perpaduan keju dan butter. Setelah benar-benar dingin baru kita kemas ke dalam toples. Ini warnanya benar-benar cantik ya teman-teman, dan di bagian bawahnya tidak gosong. Kelihatan kalau kastengel ini renyah, gurih dan ngeprul. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.